Halo mahasiswa, selamat datang di kelas Bisnis Internasional Pertemuan 1. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal mendasar dalam bisnis internasional, antara lain yaitu konsep bisnis internasional, ruang lingkup bisnis internasional, globalisasi dan pasar global, aktivitas bisnis internasional, dan perusahaan multinasional. Untuk memahami 5 poin pembahasan di atas, maka kita juga perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bisnis internasional, mengapa orang atau pengusaha melakukan bisnis internasional, apa yang membedakan bisnis internasional dengan bisnis domestik, serta mengapa kita perlu mempelajari bisnis internasional terlebih pada masa sekarang ini. Beberapa buku yang saya gunakan dalam menyusun materi ajar mata kuliah bisnis internasional ini adalah Ricky W. Griffin dan Michael W. Poste 2015, kemudian buku Charles Hill 2013, dan Budi Rustandi Kartawinata et al. 2014. Apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional diartikan sebagai kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi atau aktivitas komersial berskala internasional atau lintas negara. Transaksi komersial yang dimaksud yaitu kegiatan perdagangan atau pertukaran barang dan jasa serta investasi antar perusahaan-perusahaan dari berbagai negara. Namun demikian, perlu diingat bahwa pelaku bisnis internasional ini tidak hanya melibatkan perusahaan semata, namun juga dapat melibatkan individu maupun lembaga pemerintah. Beberapa lini bisnis yang erat terlibat dengan bisnis internasional ialah jasa transportasi, pariwisata, komunikasi, periklanan, konstruksi, dan lini bisnis lainnya. Transportasi dalam hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan barang dari satu negara ke negara lain dengan cepat dan efisien. Jenis transportasi yang umum digunakan dalam bisnis internasional antara lain yaitu transportasi udara, laut, dan darat. Transportasi juga memungkinkan perusahaan untuk menjalankan rantai pasok global dengan lebih efektif. Kemudian periklanan. Periklanan membantu perusahaan dalam mempromosikan produk atau layanan mereka kepada pelanggan di seluruh dunia. Periklanan juga dapat membantu perusahaan membangun citra merek yang kuat di pasar global dan meningkatkan kesadaran merek di berbagai negara. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis di seluruh dunia. Teknologi komunikasi seperti email, video conference, dan aplikasi instant messaging memudahkan perusahaan untuk melakukan bisnis dan mengatasi jarak dan perbedaan waktu. Sementara pariwisata, industri pariwisata dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan produk atau layanan mereka di pasar internasional, karena pariwisata seringkali menciptakan permintaan untuk produk dan layanan tertentu. Selain itu, pariwisata juga dapat membuka peluang untuk investasi dan kolaborasi bisnis di sektor pariwisata. Yang terakhir yaitu konstruksi. Industri konstruksi dapat membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis internasional, seperti misalnya gedung perkantoran, jaringan jalan, serta fasilitas logistik. Konstruksi juga dapat membuka peluang untuk investasi dan kolaborasi bisnis di sektor properti dan infrastruktur di negara-negara tertentu. Topik selanjutnya yaitu memahami konsep bisnis internasional. Pertama, kita lihat dari sisi model bisnis terlebih dahulu. Pasar global. Pasar global mencakup seluruh pasar dunia yang menjadi target bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis internasional. Pasar global dapat dibagi menjadi beberapa wilayah atau negara dan perusahaan perlu memahami karakteristik pasar global tersebut, seperti kebiasaan konsumen, persaingan, dan juga peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu lingkungan operasi global. Lingkungan operasi global mencakup berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi operasi bisnis internasional, seperti politik, hukum, budaya, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Perusahaan perlu memahami lingkungan operasi global ini agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan meminimalkan risiko dalam menjalankan bisnis internasional. Selanjutnya, strategi global. Strategi global adalah rencana jangka panjang perusahaan dalam mengembangkan bisnis internasional. Strategi global perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan pasar global dan lingkungan operasi global, serta memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya, risiko, dan keunggulan bersaing. Operasi global. Operasi global mencakup semua aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis internasional seperti produksi, distribusi, dan juga manajemen rantai pasok. Operasi global perlu diatur dengan baik agar dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis internasional.
Elemen terakhir, manajemen global. Manajemen global mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis internasional. Manajemen global perlu memperhatikan perbedaan budaya dan kebijakan di setiap negara, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi bisnis internasional yang berlaku. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari bisnis internasional ialah melibatkan dua negara atau lebih, atau dengan letak geografi yang berbeda, melibatkan dua negara dengan mata uang, sistem hukum, budaya, dan ketersediaan sumber daya yang berbeda. Selanjutnya kita lihat bisnis internasional secara spesifik dari sisi rantai pasok. Secara umum, konsep bisnis internasional digambarkan dalam gambar berikut. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa rantai pasok global dimulai dari negara A sebagai asal bahan baku atau bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang kemudian diproses di negara lain yaitu negara B, karena di negara tersebut biaya tenaga kerja relatif lebih murah. Kemudian, produk intermediate yang dihasilkan dari negara B dikirim ke negara lain yaitu negara C untuk diolah menjadi produk jadi sebelum kemudian dipasarkan ke negara D yang memiliki potensi pasar lebih besar. Artinya, perlu dipahami bahwa selain ketersediaan bahan baku dengan kualitas baik dan harga murah, biaya tenaga kerja juga merupakan faktor penting dalam rantai pasok global, di mana negara dengan upah tenaga kerja yang lebih rendah cenderung lebih menarik bagi produsen untuk memproduksi barang mereka. Sementara dari sisi manajemen perusahaan terlibat dalam pengaturan produksi, transportasi, dan penjualan akhir dalam rantai pasok global. Topik selanjutnya yaitu mengapa kita perlu belajar tentang bisnis internasional. Yang pertama, kesadaran akan persaingan global. Dalam era globalisasi saat ini, hampir semua organisasi besar telah melakukan operasional berskala internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Bisnis internasional saat ini telah menjadi bagian yang sangat penting dari kegiatan ekonomi dunia. Dalam lingkungan bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pasar global dan persaingan internasional agar dapat bersaing secara efektif di pasar. Selanjutnya, peluang akses teknologi dan alat bisnis terbaru. Bisnis internasional membuka peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk mengakses teknologi dan alat-alat bisnis terbaru karena bagaimanapun juga, tidak ada satu negara pun yang memonopoli faktor produksi atau ide-ide brilian sendiri. Dengan memasuki pasar internasional, selain perusahaan dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan skala produksi mereka, perusahaan dapat mengakses keterbaruan ide dan teknologi bisnis terbaik. Mempelajari bisnis internasional juga dapat membantu perusahaan menyetarakan kemampuan dengan kompetitor yang mungkin muncul di masa depan. Artinya, dengan mempelajari bisnis internasional, individu dan perusahaan dapat memperluas wawasan mereka tentang pasar global dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis global yang semakin terbuka dan kompetitif. Selanjutnya, peningkatan kemampuan untuk beradaptasi. Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan berubah-ubah, bisnis internasional memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar internasional. Studi bisnis internasional dapat membantu perusahaan untuk memahami lingkungan bisnis global dan mempersiapkan strategi bisnis yang efektif untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan keterampilan lintas budaya. Bisnis internasional memerlukan kemampuan untuk bekerja dengan orang dari budaya dan bahasa yang berbeda. Studi bisnis internasional dapat membantu individu dan perusahaan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi dan bekerja dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Topik selanjutnya yaitu aktivitas-aktivitas dalam bisnis internasional. Yang pertama, ekspor dan impor barang dan jasa antar negara, kemudian investasi internasional, termasuk investasi langsung luar negeri dan investasi portofolio. Investasi langsung luar negeri yaitu investasi modal oleh perusahaan dalam bentuk aset fisik seperti pabrik, peralatan, atau properti di negara lain. Kemudian investasi portofolio terdiri dari kepemilikan saham, obligasi, dan bentuk surat berharga lainnya di perusahaan luar negeri. Kemudian ada franchising, licensing, dan manajemen kontrak. Franchising yaitu memberikan hak penggunaan merek dagang dan sistem operasi bisnis untuk memproduksi dan menjual produk atau jasa milik perusahaan di negara lain. Contohnya yaitu McDonald's. Licensing yaitu memberikan hak penggunaan merek dagang
teknologi, atau hak cipta untuk memproduksi dan menjual produk atau jasa di negara lain. Ini banyak dilakukan oleh Walt Disney. Kemudian, manajemen kontrak internasional, yaitu kesepakatan kontrak yang dibuat antara perusahaan dari negara yang berbeda. Misal dari segi pemasaran, operasional, manajemen keuangan, atau fungsi bisnis lainnya. Aktivitas ini banyak digunakan oleh JW Marriott Hotel. Topik ini akan kita bahas secara lebih detail pada materi pertemuan selanjutnya. Kemudian topik berikutnya yaitu globalisasi. Menurut Kartawinata et al. 2014, globalisasi yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi terdiri dari dua aspek, yaitu globalisasi pasar dan globalisasi produk. Globalisasi pasar terjadi ketika pasar menjadi semakin terbuka dan saling terkait di seluruh dunia. Hal ini terjadi melalui liberalisasi perdagangan dan investasi yang memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar besar, yaitu pasar global, dan bersaing dengan perusahaan di seluruh dunia. Globalisasi pasar dapat menciptakan peluang bisnis baru dan memperluas pasar bagi perusahaan-perusahaan yang memasuki pasar global karena runtuhnya hambatan lintas batas perdagangan. Namun hal ini juga dapat menyebabkan persaingan yang meningkat dan mengakibatkan dampak negatif pada perusahaan yang tidak mampu bersaing di pasar global. Sementara itu, globalisasi produk terjadi ketika produk atau merek dagang menjadi terkenal di seluruh dunia dan tersedia di pasar global. Globalisasi produk dapat terjadi melalui standarisasi produk, yaitu produk yang dapat diproduksi dan dijual di seluruh dunia dengan spesifikasi dan kualitas yang serupa. Globalisasi produk ini tentu dapat menciptakan keuntungan atau core kompetensi perusahaan dalam hal skala ekonomi dan pengembangan merek dagang yang kuat. Namun hal ini dapat menghasilkan homogenisasi produk dan menyebabkan kehilangan keanekaragaman produk yang unik. Dalam melihat globalisasi dari sudut pandang strategi imperatif dan perubahan lingkungan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kita harus pahami dulu apa itu strategi imperatif. Strategi imperatif adalah suatu tindakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang dianggap penting dan mendesak oleh perusahaan. Dalam konteks globalisasi, strategi imperatif dapat merujuk pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara atau perusahaan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat proses globalisasi. Dalam hal ini, khususnya strategi dan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan core kompetensi perusahaan, mencari pasar baru, memperkuat posisi dalam persaingan, dan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Dari segi perubahan lingkungan, dalam konteks globalisasi, hal ini merujuk pada perubahan dalam sistem ekonomi global, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan dalam dinamika politik dan hubungan internasional. Global market atau pasar global. Dalam konsep pasar global, produk dan jasa dapat dihasilkan dan didistribusikan oleh perusahaan di seluruh dunia. Dengan mengambil keuntungan dari keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara, perusahaan juga dapat mengakses sumber daya, teknologi komunikasi yang terus berubah dan berkembang, dan tenaga kerja dari negara lain untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Pasar dari berbagai negara bersatu dan bertemu dalam satu pasar besar karena berkurangnya hambatan perdagangan global, kemudian aktivitas produksi individual bertemu di lokasi yang paling optimal. Namun demikian, pasar global juga menimbulkan tantangan seperti ketidakpastian politik, fluktuasi mata uang, perbedaan regulasi dan hukum, dan masalah lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami lingkungan perdagangan internasional dan mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk perusahaan yang paling erat kaitannya dengan bisnis internasional, yaitu Multinational Corporation atau MNC. MNC ini merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan produktif di dua negara atau lebih, melakukan foreign direct investment atau foreign portfolio investment, dan memiliki atau mengontrol aktivitas penambahan nilai di lebih dari satu negara. MNC biasanya memiliki pusat pengendalian di negara asalnya dan juga cabang atau anak perusahaan di negara lain yang digunakan untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk atau jasa mereka. Mereka umumnya sangat sukses karena kemampuannya dalam menyesuaikan operasional mereka dengan keadaan lokal. Beberapa pihak yang terlibat dalam MNC ialah eksportir,
bisa saja dari produsen langsung atau agen dan pedagang, kemudian importir, kelompok promosi, misalnya saja seperti kantor perwakilan perdagangan di suatu negara, dan kelompok pendukung seperti badan pelayaran, bank, pabean, dan asuransi. Berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan multinasional. Ada Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Unilever, dan lain-lain. Lalu apakah di Indonesia ada contoh perusahaan yang sudah termasuk dalam perusahaan multinasional? Tentu ada. Beberapa contohnya yaitu Indofood Sukses Makmur, PT Bank Mandiri, PT Indo Tambang Raya, dan PT Pertamina Persero. Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk makanan dan minuman termasuk mie instan, biskuit, minuman ringan, dan lain-lain. Indofood memiliki cabang di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Australia. PT Bank Mandiri telah menjalankan bisnisnya di negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sementara Indo Tambang Raya Megah merupakan perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi dan menjual batubara ke pasar dalam negeri maupun ekspor juga ke negara-negara seperti Cina, India, dan Jepang. Sementara itu, PT Pertamina Persero merupakan perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia dan memegang monopoli atas penjualan bahan bakar di dalam negeri. Namun selain bisnis di dalam negeri, Pertamina juga memiliki operasi internasional di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Kazakhstan, dan negara-negara di Eropa. Jadi apakah Anda tertarik untuk terlibat dalam bisnis internasional? Semoga ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dah.